Ini ada yang komen, kadang jadi korban terus jadi pelaku. Yes, bener banget. Iya Mbak Audrey, dulu kita korban ya, gitu kan. Korban jadi pelaku. Konsepnya ada dua nih. Kalau ngomongin korban jadi pelaku adalah, karena pertama, respon pertama otak kita adalah apapun yang familiar. Setelah 7 tahun, aku melihat bahwa responnya adalah marah-marah ke orang lain, dan respon pertama aku adalah marah-marah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lack of role model. Lack of role model ini adalah aku nggak tahu. Mbak, kalau nggak marah-marah tuh aku nggak tahu mesti gimana. Kalau yang lack of role model, boleh deh konsumsi kontennya Damar, kontennya aku. Damar juga ada kasih banyak tips-tips yang singkat-singkat, yang sangat praktikal banget gitu. Nah, kalau lack of role model. Tapi kalau misalnya udah ngeliat, udah belajar, udah lihat kontennya Damar, udah lihat kontennya aku, tapi kok rasanya susah, nah mungkin itu saatnya yang perlu konsul. Ini ada lagi komen, sedihnya tiap anak kan beda-beda ya, tapi orang dewasa menyamakan responnya dengan nyuruh diem. Oh yes, this is so true. Setuju banget tentang yang kok susah banget ya aku mencoba nerapin gitu tips yang ada di feed atau reelsnya Mbak Damar sama Mbak Audrey gitu. Memang sebenarnya ini sesuatu yang memang susah gitu ya, nggak gampang gitu. Perlu dilakukan secara sadar dan berulang, apalagi kalau yang kita replace itu adalah hal yang secara unconsciously, secara nggak sadar kita serap dulu waktu kecil gitu. Kebetulan yang diomongin Audrey tadi, aku sempat baca buka juga di buku ini nih, Everything Parents Guide to Tantrums, kebalik ya. Everything Parents Guide to Tantrums gitu. Jadi di buku ini tuh aku membaca gitu ya bahwa ada beberapa jenis respon kita terhadap emosi anak gitu ya, bukan cuman sedih gitu, tapi marah juga, takut juga kayak gitu, yang itu ternyata diadaptasi juga oleh anak-anak kita nantinya gitu. Contoh salah satunya gitu ya adalah respon yang represif. Jadi kalau anak punya emosi tertentu, direspon sama orang tuanya dengan cara direpress. Repress itu kayak ditekan, jangan sampai emosi itu keluar gitu ya. Misalnya dengan kalau kamu nangis, mama tinggal gitu ya. Kalau kamu nangis, papa hukum atau papa cubit dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita berusaha gimana caranya biar emosi ini nggak keluar kayak gitu. Nah, itu adalah represif gitu ya. Dan ternyata kalau dari buku ini dijelasinnya adalah dengan respon yang didapatkan seperti itu, ada kemungkinan anak ini entah dia pas dewasa gitu ya, kecenderungannya jadi merepress perasaannya sendiri, jadi dia ngerasa nggak pantas untuk merasakan itu gitu ya, lagi sedih dia ngerasa kok aku sedih sih gitu aja sedih gitu ya, aku nggak pantas untuk sedih gitu, terus akhirnya ditekan sendiri emosinya gitu ya, atau bisa juga dia merespon segala emosi di sekitarnya dengan cara yang sama seperti yang dia terima waktu kecil gitu. Jadi misalnya nih begitu udah punya anak gitu ya, begitu dengar suara tangisan itu kayak tanpa sadar langsung responnya adalah merepress gitu. Langsung responnya adalah gimana nih caranya biar anak ini stop nangisnya kayak gitu. Itu hampir tanpa dipikirkan dulu, selalu itu yang ini duluan gitu ya, menjadi reaksi yang paling pertama muncul kayak gitu. Lalu yang kedua, ada respon yang tidak disarankan juga, namanya adalah overreactive. Jadi orang dewasanya itu overreacting terhadap luapan emosi si anak gitu ya. Contoh kalau anak sedih gitu, si ibunya sedihnya melebihi si anak gitu. Jadi anaknya sedih, ibunya nangisnya lebih bombay gitu ya. Anaknya marah, ibunya marahnya lebih-lebih lagi kayak gitu. Nah, dengan respon yang seperti ini di buku ini dijelaskan bahwa seringkali bisa memunculkan pemikiran ke anak bahwa aku bertanggung jawab terhadap perasaan orang tuaku gitu. Jadi dia akan punya kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Akhirnya kemungkinan bisa terdorong untuk menjadi seorang people pleaser gitu ya. Gimana caranya biar orang lain itu selalu bahagia, nggak pernah sedih, aku harus begini, aku harus begitu, biar nggak bikin orang tuaku sedih, marah, kecewa, dan lain-lain. Tapi itu sampai nggak sehat gitu ya. Jadi kayak sampai akhirnya menekan perasaan diri sendiri juga gitu, biar
biar tidak nyamber ke perasaan orang lain. Padahal sebagaimana yang kita tahu gitu ya, perasaan emosi masing-masing orang adalah tanggung jawab orang itu sendiri gitu, bukan tanggung jawab apalagi kita sebagai orang dewasa gitu ya. Perasaan kita, bagaimana cara kita mengelola emosi itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab anak kita gitu. Itu yang aku tangkap dari buku ini. Kalau teman-teman mau baca, ini cukup bagus nih. Yes, itu sejalan banget dengan penelitian otak bahwa kenapa sih sebenarnya anak-anak ngerasa bahwa oh iya ya berarti mama tuh marah gara-gara aku. Ini sebelum ada tambahan kayak iya mama marah banget, atau misalnya oh ya udah belajar nih dari kontennya Damar dan kontennya aku bahwa iya Bu normal kok kalau misalnya kita marah atau misalnya kita kelepasan. Ibu baru belajar ini misalnya 1 tahun atau 2 tahun gitu ya, padahal sudah menerima dismissal of feelings itu setelah beberapa tahun gitu misalnya, lalu terus oh ya minta maaf, tapi bentuknya adalah gini, ya udah maaf ya mama marah soalnya kamu begini mama marah karena abang begini. Sehingga kalau apalagi untuk anak-anak yang usia dini ya, yang masih di bawah 6 tahun, itu pikiran mereka masih yang namanya kita bilang sesuai dengan tahap perkembangan otaknya adalah mereka pikirannya egosentris banget. Everything is all about me gitu. Jadi orang lain kenapa-napa pun itu karena aku. Nah, kalau misalnya dilihat anak-anak misal usia 3 tahun atau misalnya 2 tahun gitu ya, mungkin ada 18 bulan. Kalau ada orang lain nangis, dia menawarkan benda kesayangan dia. Karena dia pikir, kalau aku suka sama benda ini, kalau aku suka sama barang ini membuat aku nyaman, aku ngasih ke kamu. Karena pikiran dia, dunianya cuma tentang dia aja. Nah, ini masih berjalan sampai sekitar umur 5 tahun, masih world revolves around me gitu kalau dalam bahasa penelitiannya. Sehingga ketika sebelum ditambahkan dengan kata-kata bahwa ibu marah gara-gara kamu gitu, ibu marah karena kamu begini, itu anaknya sendiri udah ngerasa bahwa oh kalau orang tua berantem, kalau orang tua marah itu gara-gara aku loh. Ditambah lagi lah dengan kata-katanya orang tua bahwa oh ya semakin mereka menginternalisasi bahwa ini kesalahannya aku. Nah, di klien-klienku di masa dewasanya responnya jadi gimana? Responnya jadi menyalahkan diri. Orang lain nggak suka sama aku, berarti aku ada yang salah ya. Oh, aku nggak diterima kerja. Ya mungkin memang karena memang nggak cocok gitu kan ya, karena memang nggak cocok. Oh, karena aku jelek gitu ya. Oh, karena aku nggak bisa. So, responnya adalah menyalahkan diri. Nah, ini kalau kita bilang dalam dunia trauma, psychotraumatology, ini adalah melihat bahwa di usia berapa sih trauma itu terjadi. Di usia berapa sih mereka semakin konstan bahwa di-repress. Semakin konstan semakin konsisten orang tua merepress perasaan anak, semakin konsisten hasilnya nanti di masa dewasa. Semakin orang tua kasih yang kayak tadi Damar bilang, reaktif, sehingga anak semakin belajar bahwa bagaimana aku merespon amarah, respon emosiku adalah dengan reaktif. Kalau ada yang lebih reaktif, aku harus lebih reaktif lagi. Ada yang lebih reaktif, aku harus lebih reaktif lagi. Dan itu jadilah konser. Di rumah jadi konser deh tuh gitu. Nah, ini yang terjadi dan loopnya di masa dewasa kayak apa gitu. Aku selalu bilang sama teman-teman adalah ngelihatnya juga nggak cuman pada saat ini, ya udah berhenti saat ini, tapi apa sih yang kita investasikan di masa dewasa.